أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك إلا خلول الحديث العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahu doroba wa yadribu wadrib. Falmadi maftuhul akhiri abadan majzumul akhiri abadan. Cukup. Selesai. Nahu contohnya doroba telah memukul, wayadribu sedang atau akan memukul, wadrib dan pukullah. Fal madi maka utawi fi'il madi. Fal madi maka utawi fi'il madi itu maftuhul akhiri. Maftuhul akhiri difathahkan akhirnya. Abadan selamanya. Di fi'il madi itu akhirnya itu pasti fathah. Wal amru dan utawi fi'il amr itu majzumul akhiri. Itu majzumul akhiri dijazmkan akhirnya. Abadan selamanya. Fi'il amr pasti jazm akhirnya. Wal mudhari'u dan utawi fi'il mudhari' itu ma fi'il karena yang ada apoma fi awalihi di awalnya mudhari', fi awali di awalnya ma atau mudhari'. Apa ikhda zawaidi salah satu tambahan-tambahan al-arba'i yang 4. Ya jema'u yang kumpul ha pada ihda zawaidil arba'i. Qauluka apa ucapanmu anaitu, yaitu anaitu. Jadi alif, nun, iya dan ta. Ada yang nyebut anaitu, ada yang nyebut anita. Alif, nun, iya dan ta. Fal madi maka utawi fi'il madi pekerjaan yang telah lalu. Ai maksudnya az-zamanu zaman, al-madi yang telah lalu. Allazi yang istaghola sibuk fihi pada zaman. Sohibuhu siapa pemiliknya zaman, pemiliknya zaman.
bi anwa'i taati dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, wal mujahadati dan mujahadah, wasiyahati dan perjalanan-perjalanan ruhani, wasiyahati dan perjalanan-perjalanan ruhani, fi talabil haqqi di dalam mencari Allah, fi talabil haqqi di dalam mencari Allah, itu maftuhun dibukakan, akhiruhu ya akhirnya si akhiruhu akhirnya sohib, akhiruhu siapa akhiruhu akhirnya sohib, bil fathi dengan pembuka, al kasir yang banyak, al kabir yang besar, abadan selamanya. Orang yang zaman lalunya selalu disibukkan dengan berbagai macam ketaatan, mujahadah, perjalanan ruhani dalam mencari Allah, itu pasti akhirnya dibukakan oleh Allah. Ada fatham, ada pembuka. Li'annal bidayati, karena bahwasanya permulaan itu mujallatul nihayati, itu mujallatul nihayati, penampak akhir. Itu mujallatul nihayati, penampak akhir. Faman maka utawi barang siapa, itu asrokot yang bersinar, itu asrokot yang bersinar, bidayatuhu apa permulaannya siman, asrokot maka bersinarlah, asrokot maka bersinarlah, nihayatuhu apa akhirnya siman. Ini hikam ini. Jadi fi'il madi. Wal amr dan utawi amr, wal amru dan tawi amr, perkara, sebuah urusan, allazi yusilu yang dapat menyampaikan opo al amr, allazi yusilu yang dapat menyampaikan opo al amr, sohibahu ing pemiliknya amr, sohibahu ing pemiliknya amr, ila hadratil qudsi kepada kehadiran yang maha suci, ila hadratil qudsi kepada kehadiran yang maha suci, wa mahalil unsi dan tempat kenyamanan, wa mahalil unsi dan tempat kenyamanan, itu majzumun diteguhkan, itu majzumun diteguhkan, wa ma'zumun dan dimantapkan, wa ma'zumun dan dimantapkan, alaihi atas amr, alaihi atas urusan, abadan selamanya, abadan selamanya. La yuhjibu yang tidak menghijabhu pada amr, la yuhjibu yang tidak menghijabhu pada al-amr, futurun apa kelesuan, futurun apa kelesuan, wala kusurun dan tidak keterbatasan, wala kusurun dan tidak keterbatasan, wala kusurun dan tidak keterbatasan, wala ayun dan tidak keletihan, wala ayun dan tidak keletihan, wala malalun dan tidak kebosanan, wala alalun dan tidak kebosanan. Orang yang sudah sampai kepada hadratil qudsi, mahalul unsi, itu adalah orang yang sudah dimantapkan, diteguhkan, sudah tidak ada lagi lesu bagi dia, tidak ada lagi keterbatasan, tidak ada lagi keletihan, tidak lagi ada kebosanan. Jadi zikir mau 2000 gitu, tetap saja kuat gitu. Dari isya sampai subuh zikir gitu. Dari isya sampai subuh ibadah, terus ibadah seperti itu. Nggak ada kelesuan, nggak ada keletihan. Kenapa? Karena sudah majzumun wa ma'zumun. Ada urusan yang sudah menyampaikan kepada pemiliknya, kepada hadratil qudsi wa mahalil unsi. Jadi kalau kita ya 165 masih lesu, masih bosan karena belum majzum, urusan kita ini belum sampai kepada hadratil qudsi. Nanti kalau sudah sampai kepada hadratil qudsi gitu ya, itu kuat saja, mau zikir berapa juga kuat ya. Bal bahkan lam tazal terus menerus, bal bahkan lam tazal terus menerus, fihi pada al amru, lam tazal terus menerus, fihi pada al amru pada urusan, azimatun apa kekuatan, apa opo azimatun kekuatan yang dahsyat itu namanya azimah. Azimatun apa kekuatan yang hebat, yang kuat, yang dahsyat. Layak kiri yang tidak goyah, layak kiri yang tidak goyah, kororuha apa ketetapannya azimah. Layak kiri yang tidak goyah, opo kororuha ketetapannya azimah. Daiman selamanya,
tisayiroha pada perjalanannya azimah. Tisayiroha pada perjalanannya azimah ila an anahat hingga bersemayam. Ila an anahat hingga bersemayam opo azimah. Ila an anahat hingga sampai bersemayam opo azimah fi hadratil qudsi di dalam kehadiran Allah yang Maha Suci. Fi hadratil qudsi di dalam kehadiran Allah yang Maha Suci. Wa mahalil unsi dan tempat kenyamanan. Wa mahalil unsi dan tempat kenyamanan. Mahalil unsi ini adalah mahalil musyahadati, tempat persaksian. Mahalil musyahadati, tempat persaksian. Wal mukalamati dan bercakap-cakap. Wal mukalamati dan bercakap-cakap. Wal mukafahati dan berhadapan. Wal mukafahati dan berhadapan. Wal muwajahati dan bertatap muka. Wal muwajahati dan bertatap muka. Fatasiru maka jadilah. Fatasiru maka jadi al-hadratu apa kehadiran. Opo al-hadratu kehadiran. Itu maksasa qalbihi, tempat bersarang hatinya si man. Si sohib si man tadi. Maksasa qalbihi itu tempat bersarang hatinya si man. Fiha di dalam hadroh. Fiha itu di dalam hadroh. Fiha di dalam hadroh yaskunu tenang opo qalbi. Opo qalbihi yaskunu tenang opo qalbi wa ilaiha dan pada al hadroh. Wa ilaiha dan pada al hadroh ya'wi tempat kembali opo qalbihi. Ya'wi tempat kembali opo qalbihi. Orang kalau sudah seperti itu, sudah bersemayam di hadratil qudsi wa mahalil unsi, maka kemudian dia bisa bermusyahadah, dia bisa bermukalamah, dia bisa berhadap-hadapan, bisa bermuajahah, bertatap muka. Ya anteng sudah. Sama seperti orang yang sudah berhasil berdialog, nyaman gitu ya. Ya kayak orang aja dah, kayak orang yang sudah kena virus handphone misalnya. Itu kan 2 jam 3 jam di depan handphone itu kan dia seakan-akan sedang berdialog sama betah aja, di depan komputer betah, di depan handphone betah gitu. Kenapa? Karena dia sudah panah gitu. Jadi dia sudah berada di mahalil unsi. Di mana mahalil unsi itu dia tempatnya mahalil musyahadah wal mukalamah wal mukafahah wal muwajahah. Jadi jangan heran ketika para walinya Allah gitu ya, dia bisa berlama-lama zikir, berlama-lama kholwat gitu. Kholwat itu kan standarnya itu kan 7 hari. Standar, itu standar terkecil. Normalnya 40 hari itu kholwah. Kholwah itu normalnya itu 40 hari. Yang paling sedikit itu 7 hari. Itu kholwah itu. Kholwah itu apa dia menyendiri itu? Kok dia kuat sendirian gitu? Ya kalau kita nggak masuk kepada hadratil qudsi wa hamalil wa mahalil qudsi, ya nggak bisa, bete lah. Tapi kalau kemudian dia di dalam khalwah itu berhasil musyahadah, mukalamah, mukafahah, muwajahah dengan siapa? Ya jangankan dengan Allah dulu misalnya. Di situ dengan para malaikatnya yang ada di situ, ya nggak terasa sudah. Nggak terasa gitu. Kenapa? Karena seperti sedang bercumbu, sedang asik berduaan. Ya sama lah kayak Anda dulu masih pacaran gitu kan. Itu kan sama pacarnya sehari rasanya sebentar banget. Aku udah jadi bini aja dah. Sejam lama. Kenapa? Karena udah gak jadi mahalul unsi lagi. Wal mudhari'u Pengalaman begitu. barusan datang udah 5 jam aja duduk gitu ya. Wal mudhari'u ya karena udah mahalul unsi gitu. Kalau orang zikir udah mahalul unsi kayak begitu sudah tahapannya gitu. Wal mudhari'u dan utawi al mudhari' ya fi'il mudhari' ini penjelasannya. Maksudnya al mudhari' itu maksudnya apa? Al musabbahu yang diserupai. Al musabbahu maksudnya al mudhari' itu adalah al musabbahu yang diserupai bil qaumi dengan kaum, dengan kaum. Kalau kaum di sini maksudnya sufi gitu ya, kaum sufi. Kaum-kaum di kitab ini tuh rata-rata dimaksud dengan sufi. Bil qaumi dengan kaum sufi, walaisa dan tidak ada fihi pada musabbah, fihi pada yang diserupai nahidatu hubbin, opo nahidatu hubbin, pembangkit kecintaan. Nahidatu hubbin apa pembangkit kecintaan. Wa innama dan hanyalah qasduhu apa tujuannya musabbah.
Opo qasduhu tujuannya musabbah, tujuannya nyerupai. At-tazayyu itu berhias. At-tazayyu berhias bi aqwalil qaumi dengan keadaan-keadaan kaum sufi. Bi aqwalil qaumi dengan keadaan-keadaan kaum sufi. Watatafuli dan berbaur. Watatafuli dan berbaur alaihim atas kaum huwa ya al-musabbah ma sesuatu kanat yang ada, ma sesuatu kanat yang ada fihi pada ma sesuatu kanat yang ada fihi pada musabbah. Ma sesuatu kanat yang ada fihi pada musabbah opo ihdal ilali, salah satu cacat-cacat al-arba'i yang 4. Ihdal ilali, salah satu cacat-cacat al-arba'i yang 4. Az-zaidati yang menambah alar ruhi atas ruh, az-zaidati yang menambah alar ruhi atas ruh. Wal aridoti dan yang sementara, wahia dan hale utawi ihdal ilal, apa itu 4 penyakit itu? 4 ilal itu apa? Yang pertama hubbud dunya, cinta sama dunia. Wal izzi dan cinta kemuliaan. Wa khauful khalqi dan takut sama makhluk. Wa khauful khalqi dan takut dengan makhluk. Wa hammur rizki dan galau terhadap rizki. Wa hammul rizki dan galau terhadap rizki. Wa yajma'u dan kumpul ha pada ihdal ilal arba'ah. Wa yajma'u dan kumpul ha kepada salah satu 4 yang cacat tadi itu. Ar-ridho apa keridoan, kerelaan. Opo ar-ridho kerelaan anin nafsi dari nafsu. Allazi huwa yang utawi nafsu itu aslu kulli maksiatin, asal semua maksiat. Itu aslu kulli maksiatin, asal semua maksiat. Wa ghaflatin dan lupa. Wa sahwatin dan syahwat. Wa yansa'u dan tumbuh anir ridho dari kerelaan. Anin nafsi dari nafsu. Opo ad-dakwah, apa ad-dakwah pengakuan. Fayaddai kemudian mengaku. Ngaku si Siman tadi nih, orang yang tadi itu yang cuma sekedar berhias-hias saja. Al-wusula pada sampai, al-wusula ing sampai. Wa yaqulu dan berkata siapa Siman tadi? Yang tadi, yang dia cuma berhias-hias dengan keadaan kaum saja, dan dia berbaur dengan keadaan kaum saja, menyerupai kaum doang, tapi tidak mengikuti akhlaknya, gitu ya. Wa yaqul berkata ana itu maksudnya qarabtu dekat siapa aku. Ana itu maksudnya ana itu adalah qarabtu dekat siapa aku minal hadrati dari kehadiran. Wa minal hadrati dari kehadiran wa wasaltu dan sampai siapa aku. Ilaiha kepada hadrah wal halu dan hale utawi keadaan. Anna bainahu bahwasanya di antaranya man. Wa bainaha dan di antaranya hadrah. Dan di antaranya hadrah itu masa sesuatu bainas sama'i di antara langit wal ardi dan bumi. Wasababu zalika dan utawi sebabnya demikian itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Ngakunya doang seperti itu, tapi keadaannya mestinya sebenarnya adalah jarak antara dia dengan hadrah, jarak antara dia dengan Allah itu ma bainas sama'i wal ard. Kenapa sebabnya? Itu al-ghalatu bebal. Wal jahlu dan kebodohan. Al-murakabu yang bertingkat-tingkat. Wasababul ghalati dan utawi sebabnya bebal. Dan utawi sebabnya bebal itu ada musuh batir rijal. Tidak bergaul dengan rijal. Rijal itu orang-orang khusus, itu namanya rijal. Kalau dalam tasawuf itu rijal itu orang-orang khusus. Jadi
rijalul ghaib, kalau di Quran ada rijalun la tulhim tijaratun. Iz karena la ta'rifu tidak akan mengetahui siapa kamu al maqamati ing makom, engkau tidak akan bisa mengetahui makom illa kecuali bisuhbati ahlil makomi, dengan bergaul kepada ahlil makom al-aliyati yang tinggi. Jadi yang masuk dengan mudhari di sini adalah ada mudhari yang maksudnya di sini adalah orang yang menyerupai dengan kaum sufi tapi tidak membangkitkan cintanya dia. Jadi dia tujuannya cuma berhias saja. Pakai gamis, pakai peci, pakai sorban gitu ya. Biar bisa bergaul aja. Biar bisa bergaul dan berbaur dengan kaum sufi. Padahal dia tidak melakukan akhlaknya seperti itu. Kenapa? Karena dia punya 4 cacat tadi itu. 4 ilat tadi itu. 4 ilat yang masuk kepada dirinya. Cinta dunia. Wah, kalau dekat sama syekh biasanya lebih enak dihormati sama orang, gitu kan. Jadi deketin syekh itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk mendapatkan duniaan itu. Maulid jalan sendiri sama maulid jalan sama syekh sih beda berkatnya gitu. Wal izzi dan kemuliaannya tadi itu beda juga. Karena kita sama kemuliaan. Oh, dia asistennya si Anu, oh dia anak buahnya si Anu, oh dia mau pengawalnya si Anu, gitu kan. Itu karena kemuliaan. Terus takut sama makhluk, wahamu rizki, galau sama rizki. Dia punya 4 cacat ini nih. Meskipun dia ini berpakaian yang menyerupai dengan kaum sufi, tapi sesungguhnya dia itu adalah sekedar berhias-hias saja. Dan kemudian dia ngaku bahwa dia itu sudah usul kepada Allah. Padahal antara dia dengan Allah itu ma bainas sama'i wal ard. Dia seperti itu. Tapi nanti ketika menghiasinya itu dengan niat memang pengen meniru akhlaknya, meniru juga bukan cuma meniru pakaiannya, tapi juga meniru akhlaknya dan sebagainya, maka penyerupaan itu menjadi penyerupaan yang tanpa ilah. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Wa huwa dan hale utawi mudhari, wa huwa dan hale utawi fi'il mudhari, wa huwa dan hale utawi mudhari maksud al-musabbah yang diserupai tadi dengan kaul, marfu'un itu dirofakan abadan selamanya. Abadan selamanya. Jadi asalnya mudhari itu adalah rofa, dirofakan selamanya. Hatta sehingga yadhula masuk alaihi atas mudhari nasibun apa amil nasab au jazimun atau amil jazm. Jadi selamanya mudhari itu dirofakan sampai masuk kepada mudhari itu amil nasab atau jazm. Apa maksudnya di sini? Wal mutasabbahu dan utawi yang disurupahi bil qaumi dengan kaum, al mutazayyu yang berhias, biziyihim dengan hiasannya kaum, itu marfu'un diangkat. Itu marfu'un diangkat abadan selamanya. Li'anna karena bahwasanya man orang ahabba yang senang siapa man kauman pada satu kaum, husiro maka dia dibangkitkan, siapa si man ma'ahum besertanya si kaum. Waman dan utai barang siapa tazayya yang berhias siapa man bizi kaumin dengan hiasannya satu kaum, fahuwa maka utawi man iku minhum bagian dari kaum. Kita nih, guru mau pakai pakaiannya kayak gitu. Kita suruh Pak gitu ya. Karena cinta kita dan juga kita berusaha agar perilaku kita sama dengan guru gitu ya. Maka husira ma'ahum. Kita juga akan dibangkitkan bersamanya. Kita berhias dengan hiasan seperti itu, maka kita termasuk dari mereka. Jadi waman tazayya bizi qaumin fahuwa minhum. Asalkan tadi tidak ada cacat, tidak kemasukan 4 itu tadi. Dia waman tazayya bizi qaumin fahuwa minhum ini juga termasuk yang dijadikan dalil oleh Hadratus Syekh saat itu. Haram hukumnya pakai celana, haram hukumnya pakai dasi, haram hukumnya pakai jas, gitu ya. Saat itu. Kenapa?
karena dia berhias gitu ya, menyerupai dengan Belanda. Tapi ketika sudah tidak ada, kayak Wahid Hasim anaknya sendiri pakai celana, pakai dasi, pakai jas gitu ya. Kenapa? Karena ilahnya sudah hilang, sudah nggak ada gitu. Kalau dulu nggak boleh ada tuh nggak boleh, pokoknya santri harus sarungan, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai jas, nggak boleh pakai dasi, itu Belanda itu gitu ya. Sekarang udah nggak begitu lagi gitu ya. Kenapa? Karena ilahnya sudah tidak ada. Falayazalu maka terus menerus siapa siman? Falayazalu maka terus menerus siapa man itu azizan orang yang mulia, marfu'an yang diangkat, madama selagi tetap siapa siman itu mutahorriton, itu munahorriton mengasah diri, itu munahorriton mengasah diri fi sulukihim di dalam perjalanannya mereka kaum hatta yadhula sehingga masuk alaihi atas iman. Jadi itu dia bisa dianggap sebagai kusiro ma'ahum, dan dia juga bisa dianggap sebagai fahuwa minhum selama dia terus mengasah diri di dalam perjalanannya kaum para sufi, para guru-guru syekh. Sampai kapan? Hatta yadhula sehingga masuk alaihi atas iman ini nasibun apa peletih yang bikin capek. Nasibun apa peletih, sesuatu yang bisa membuat letih, membuat capek. Fayansibu maka menjadi letih. Fayansibu maka membuat letih opo nasibhu pada siman. Fayansibu maka menjadi letih, membuat letih siapa si nasibhu pada siman litolabi dunia kepada mencari dunia. Litolabi dunia kepada mencari dunia. Dulu ikut syekh. Wah, memang pengen mutahoriton, pengen tabaruk lah sama si syekh ini, sama guru, sama guru mursyid, sama syekh, sama kiai. Itu mendekat, pengen jadi khodamnya, pengen melayani gitu loh. Lama-lama enak juga ya dekat syekh ya. Syekh diamplopin, kita juga diamplopin. Saya dapat ini, kita di sini. Terus kemudian kalau yang mengundang lewat kita juga bisa ngatur-ngatur. Udah sama aja, nanti gue geser yang ini nih. Ada loh yang begitu tuh. Banyak. Gitu ya. Maka itu kemudian yang termasuk nasib gitu. Sesuatu yang bikin peletih gitu ya. Itu yang kemudian mendorong dia litolabi dunia kepada mencari dunia. Au jazimun atau pemutus. Jazim, ambil jazm, pemutus. Jazim itu pemutus. Ya ruddu yang dapat mengembalikan apa jazim hu pada siman. Ya ruddu yang dapat mengembalikan ya ruddu yang dapat mengembalikan apa jazim hu iman fayuqah kiruhu maka menjadi mundur pada siman ala ruju'i atas kembali min talabil maula dari mencari Allah. Ala ruju'i atas kembali min talabil maula dari mencari Allah. Putus satu yang tadinya pengen enggak ikut syekh ini mah, ikut guru gitu ya. Tabarukan, takarrub, jadi berkahnya gitu. Akhirnya jazim, kena pemutus gitu ya. Fayatruku maka meninggalkan siapa si man? Fayatruku maka meninggalkan si man suhbatal masyayikh. Suhbatal masyayikh bergaul kepada para guru. Suhbatal masyayikh bergaul kepada para syekh, para guru. Wal fuqara'i dan orang-orang fakir. Wal fuqara'i dan orang-orang yang fakir. Wal wusuli dan sampai. Wal wusuli dan orang yang bergaul kepada orang yang sampai. Ilaihim kepada mereka. Fayakunu maka ada zalika apa demikian itu. Fayakunu maka ada zalika apa demikian itu. Iku sababa ruju'ihi. Iku sababa ruju'i menjadi sebab kembalinya siman. Iku sababa ruju'i menjadi sebab kembalinya siman ila maqamil umumiyati kepada makom umumiyah, kepada makom orang-orang umum. Wal iyazu billah. Dan kita bermohon perlindungan billahi dengan Allah. Jadi fi'il mudhari tadi itu selalu marfu sampai masuk amil nasib sampai atau amil jazm. Nasib itu adalah suatu yang menjadi peletih,
jazim itu bisa menjadi pemutus gitu ya. Fanawasibu maka utawi amil nasab. Fanawasibu maka utawi amil nasab. Apa itu amil nasab? Itu asaratun ada 10. Fanawasibu maka utawi amil nasab itu asaratun ada 10. Wahia dan halai utawi nawasib yang 10 itu an, walan dan lan, wa izan dan izan, wa kai dan kai, walamu kai dan lamu kai, walamul juhud dan lam juhud. Lam juhud itu lam pengingkaran. Wa hatta dan hatta, wal jawabu bil fa dan jawab dengan fa, wal wawi dan jawab dengan wawu, wa au dan au, itu amil nasib, amil nawasib. Wal jawazimu dan utawi amil jazm, wal jawazimu dan utawi amil jazm iku samaniyata asarat ada 18. Wa hiya dan hale utawi amil jazm itu lam, wa lamma dan lamma, wa alam dan alam, wa alamma dan alamma, wa lamul amri dan lamul amr, wa du'ai dan lamul du'a, wa la dan la fin nahi di dalam nahi, wa du'a dan du'a, wa in dan in, wa ma dan ma, wa man dan man, wa mahma dan mahma, wa izma dan izma, wa ayu dan ayun, wa mata dan mata, wa ayyana dan ayyana, wa aina dan aina, wa anna dan anna, wa haisuma dan haisuma, wa kaifama dan kaifama, wa izan dan izan, fi si'ri di dalam si'ir, di dalam syair, khosotan khususnya. Wa izan dan izan, fi syi'ri di dalam syair, khosotan khususnya. Wan nawasibu terangannya dan utawi amil, wan nawasibu dan utawi peletih, wan nawasibu dan utawi peletih. Apa itu peletih? Alatitan subuh yang dapat membuat letih opo nawasib. Alatitan subuh yang dapat membuat letih opo nawasib al abda kepada seorang hamba, watamna'u dan dapat mencegah opo nawasib hu pada al abda, watamna'u dan dapat mencegah opo an nawasib hu pada al abda minal wusuli dari sampai ila robbi kepada Tuhannya, apa saja itu asaratun ada 10. Apa saja yang 10 itu? Hubbud dunia, cinta sama dunia, wal jahi cinta kedudukan, wal jahi dan cinta kedudukan, wal mali dan cinta harta, wa hammur rizki dan galau terhadap rizki, wa hauful fakri dan takut kefakiran, wa muraqabatul khalqi dan mengintai-ngintai makhluk, Ada orang diperhatiin aja, liatin aja, diintai saja, cari kesalahannya. Wasu'un zonni dan su'uzon berburuk sangka, dan buruk sangka bi ahli nisbati dengan ahli nisbah. Siapa itu ahli nisbah? Pemilik hubungan kepada Allah. Ahli nisbah itu ya walinya Allah lah, orang yang punya hubungan dengan Allah, orang yang punya hubungan khusus dengan Allah, itu namanya ahlun nisbah. Su'uzon dia bi ahli nisbah gitu ya. Para wali sama para wali su'uzon gitu ya. Wa inkaru wujudi ahlil khususiyah, dan mengingkari keberadaan ahli khususiyah, ahli yang punya istimewaan. Wa inkaru wujudi ahlil khususiyah, dan mengingkari keberadaan orang yang punya kekhususan. Ceritain misalnya, si Syekh ini begini. Mana ada yang begitu? Mana bisa begitu? Gitu ya. Mengingkari keberadaan orang yang punya kekhususan. Wa inkaru wujudi ahli tarbiyah, dan mengingkari keberadaan pendidik. Wa inkaru wujudi ahli tarbiyah, dan mengingkari keberadaannya ahli pendidik gitu ya. Wasafaqati dan berbelas kasih, wasafaqatu dan berbelas kasih, ala nafsi atas nafsu, sama nafsunya sayang banget ya. Kagak galak gitu sama nafsunya. Nafsu pengen apa, ikutin. Nafsu pengen ini, ikutin gitu. Itu namanya safaqah. Hatta layak diro, sehingga tidak mampu siapa si abdu.
ala mukhalafatiha, atas menyalahi nafsu, ala mukhalafatiha, atas menyalahi nafsu, wa raddiha, dan menolak nafsu, wa raddiha, dan menolak nafsu, an hawaha, dari keinginannya dari keinginan nafsu. Itulah yang disebut dengan an-nawasib. Wal jawazim, dan utawi jawazim, pemutus-pemutus. Wal jawazim, dan utawi jawazim, pemutus-pemutus. Tajzimu, yang dapat memutus tajzimu, yang dapat memutus opo jawazim hu pada al-abdu. Tajzimu, yang dapat memutus opo al-jawazim hu pada al-abdu. Wa tahrumu, dan dapat menghalangi opo al-jawazim. Wa tahrumu, dan dapat menghalangi opo al-jawazim hu pada al-abdu. Minal khususiyati, dari keistimewaan. Minal khususiyati, dari keistimewaan. Itu sama niyata asaro ada 18. Itu sama niyata asaro ada 18. Yang membuat seseorang ini menjadi tidak istimewa, yang membuat seseorang ini terhalang dari punya keistimewaan di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, al-kibaru, sombong. Ini dosa pertama. Tertua. Dosa pertama dan tertua itu sombong. Kedua namanya tamak, serakah. Yang ketiga dengki, iri atau iri. Itu 3 dosa terbesar tertua. Sombong, serakah, iri. Itu 3 dosa pertama itu tertua. Sombong itu iblis, tamak itu Adam, suruh makan semuanya kecuali huldi, tapi tetap saja dimakan, gitu ya. Iri itu adalah anaknya Adam, Qabil, dan si Qabil yang iri kepada Habil. Itu 3 dosa tertua. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu berarti sudah tertua, dari melakukan sesuatu yang tertua sudah itu. Wal hasad, dan hasad, ya, iri ini ya. Wa hubbul uluwi, cinta ketinggian. Wa hubbul uluwi, cinta ketinggian. Ya, cinta derajat yang tinggi gitu. Agak mau jadi anggota, tua aja maunya. Wal ujubu, dan ujub, gitu ya. Wa riya'u, dan riya'. Wa adamul khudu'i, dan tidak tunduk. Lil auliya'i, kepada para wali. Lil auliya'i, kepada para wali. Wal intiqadu, dan tidak mengikuti. Wal intiqadu, dan tidak mengikuti alaihim, atas aulia. Wa ta'nu, dan berbuat kasar, gitu ya. Alal fuqara'i, atas para fakir. Wa ta'nu itu berbuat kasar, mencela, namanya ta'nu. Alal fuqara'i, atas orang-orang fakir. Wa tam'u, fuqara di sini ini bisa berarti fuqara secara materi, tapi juga bisa fuqara secara non materi, karena orang-orang yang menempuh jalan tasawuf itu juga disebut dengan fakir. Tidak fakir. Itu orang-orang biasa disebut dengan al-fakir ini. Makanya biasa kalau pengarang-pengarang kitab, pengarang kitab itu menyebut dirinya al-fakir gitu ya. Ila rabbil ila Allah misalnya gitu. Wa tam'u, dan tamak fil khalqi, pada makhluk. Wal khaufu, dan takut minhum, dari makhluk. Wal mailu, dan condong ila ahli zulmi, kepada ahli kezoliman. Pada ahli kezoliman. Warukunu, dan dia tinggal, tetap. Warukunu, dan tetap tinggal ilaihim, kepada ahlus zulmi. Wal wukufu, dan diam ma'al maqamati, berserta makom-makom. Wal karomati, dan karomah-karomah. Dia udah sampai di satu makom, atau dia sudah punya karomah, diem aja di situ. Dia udah bisa, misalkan dia udah bisa ngobatin gitu kan, udah berhenti aja di situ sudah, gitu ya, nggak mau lanjut itu. Tapi wukuf ma'al makomat wal karomah. Dia udah bisa melihat makhluk, diem saja sudah di situ, nggak mau naik lagi. Wa halawatu ta'at, dan manisnya ketaatan. Wal istighraku, dan menyelam. Wal istighraku, dan menyelam. Fi ilmi rusumi, di dalam ilmu rusum, ilmu formalitas. Fi ilmi rusumi, di dalam ilmu formalitas.
Wat tajammu dan bergabung. Wat tajammu dan bergabung ma'a zohiri syariat beserta zohirnya syariat. Jadi yang digelutin, yang didalemin, yang digelutin cuma ilmu-ilmu formalitas. Ya fikih aja dia. Belajarnya fikih aja. Atau kagak belajar. Terus bergabungnya bersama ahli zohiri syariat gitu. Jadi yang zohiri syariat, orang-orang yang cuma memaknai syariat secara tekstual gitu. Wa ta'arrudu dan menolak gitu ya. Lil alawiyati lil uluwiyati kepada sesuatu yang tinggi yang luhur. Lil uluwiyati kepada sesuatu yang luhur. Wa zuhuru dan menampakkan. Zuhur ini menampakkan diri gitu ya. Zuhur. Wa zuhur dan menampakkan diri qobla tamkini sebelum kokoh. Qobla tamkini sebelum kokoh. Jadi belum kokoh, ilmunya belum kokoh, kemudian udah berfatwa gitu ya. Ilmunya belum, belajar usul fikih juga belum, belajar fikih juga baru takrib gitu ya. Udah nyohor misalnya gitu. Itu udah berarti zuhur qobla tamkin. Belum ya, zikirnya masih segitu aja. Tapi udah aku jadi wali gitu. Itu namanya az-zuhur qobla tamkin. Wabillahi taufik. Babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dirofakan. Babu marfu'atil asma. Haza babu marfu'atil asma. Utawi ini itu bab isim-isim yang dirofakan. Isim-isim yang dirofakan. Al marfu'atu utawi isim-isim yang dirofakan iku sab'atun ada 7. Wahya dan halai utawi sab'ah iku al fa'ilu fa'il. Wal maf'ulu dan maf'ul. Allazi lam yusamma yang tidak disebutkan fa'iluhu apa fa'ilnya atau naibul fa'il. Wal mubtada'u dan mubtada'. Wa khobaruhu dan khobarnya mubtada'. Wa ismu kana dan isimnya kana. Wa akhwatuha. Wa khobaru inna wa akhwatuha dan khobarnya inna wa akhwatuha. Wa tabi'u dan yang mengikuti lil marfu'i pada yang dirofakan. Wa tabi'u dan yang mengikuti lil marfu'i pada yang dirofakan. Wa huwa dan halai utawi at-tabi lil marfu'. Apa itu? Isim yang mengikuti pada yang dirofakan itu arba'atu asya'a. Ada 4 macam. Yang pertama an-na'tu na'at, sifat, wal atfu dan atop, wat tauqidu dan taukid, wal badlu dan badal. Al asma'u utawi nama-nama. Al marfu'atu yang dinaikkan. Al marfu'atu yang dinaikkan. Iku hiya utawi al asma'ul marfu'ah. Iku hiya utawi al asma'ul marfu'ah. Iku asma'ul haqqi ta'ala, yaitu nama-namanya Allah Ta'ala. Jadi nama yang dapat meninggikan seseorang itu adalah nama-namanya Allah. Wahia dan halai utawi asma'ul haqqi ta'ala itu kasiratun sangat banyak. Nama-nama Allah itu sangat banyak. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Walillahi dan iku bagi Allah al asma'u utawi nama-nama al husna yang bagus. Fad'uhu maka berdoalah siapa kamu pada Allah biha dengan asmaul husna. Wallazi waroda dan yang datang. Wallazi waroda dan yang datang bihi dengan alazi. Opo atau kifu. Ini mungkin la ala sawab nih ya. At-taufiku ini petunjuk nih. La ala sawab at-taufiku. At-taufiku apa at-taufik petunjuk minha dari asma tis'ata wa tis'una ada 99. Jadi nama-nama yang datang gitu ya, yang itu sebagai petunjuk yang 99 itu. Wallazi zuhara itu ada 99, jadi asmaul husna itu ada 99. Wallazi zuhara dan yang tampak. Wallazi zuhara dan yang tampak minha dari tis'ata wa tis'una fil wujudi di dalam wujud, fil wujudi di dalam wujud, wa qoma dan tegak opo alamut takwini, opo alamut takwin alam pembentukan,
opo alamut takwini alam pembentukan iku sab'atun ada 7. Jadi yang tampak dari 99 nama itu dalam wujud dan dengan yang itu juga alam ini menjadi kebentuk, itu ada 7 nama. Itu ada 7 nama. Wahia, ini udah belajar akidah ini. Wahia dan hale utawi sab'ah iku allatina saat yang tumbuh. Allatina saat yang tumbuh. Apa sab'ah? An sifatil ma'ani, dari sifat makna. An sifatil ma'ani, dari sifat makna allatihya yang utawi ma'ani itu al qudratu kudroh, kekuasaan. Al qudratu kudroh, kekuasaan. Wal irodatu dan irodah, kehendak. Wal ilmu dan ilmu, pengetahuan. Wal hayatu dan hayat, kehidupan. Wasam'u dan sama, pendengaran. Wal basoru dan penglihatan. Wal kalamu dan pembicaraan. Fayuqalu maka dikatakan huwa utawi Allah iku qadirun wa muridun wa alimun wa hayyun wa sami'un wa basyirun wa mutakallimun. Jadi ini 7 nama. 7 nama yang menjadi yang dengan 7 nama ini muncullah wujud dan tegaklah alamut takwin. Fazuhurul asari maka utawi tampaknya jejak-jejak. Fazuhurul asari maka utawi tampaknya jejak-jejak. Wahya dan hale utawi zuhuril asar iku tajalliyatul haqqi, nampaknya Allah. Itu tajalliyatul haqqi, nampaknya Allah. Tadulu yang menunjukkan opo tajalliyatul haqqi. Tadulu yang menunjukkan opo penampakannya Allah. Ala wujudil asma'i, atas adanya asma. Ala wujudil asma'i, atas adanya asma, nama-nama. Wal asma'u dan utawi nama-nama. Wal asma'u dan utawi nama-nama ikuta dulu menunjukkan opo asma. Ala wujudi sifati, atas adanya sifat. Wasifatu dan utawi sifat itu tadulu menunjukkan opo sifat. Ala wujudi zati, atas adanya zat. Fitil kata jaliyati, di dalam penampakan tersebut. Fitil kata jaliyati, di dalam penampakan tersebut. Li'anna sifata, karena bawahnya sifat, iku la tufariku, tidak terpisah opo sifat. Al mausufa, pada yang disifati. La tufariku, tidak terpisah opo sifat. Al mausufa, pada yang disifati. Jadi sifat tidak mungkin terpisah dari yang disifati. Gitu ya. Jadi sifatnya apa? Sifatnya sama, mendengar, basor, kalam. Oh berarti yang disifati hayyun, gitu ya. Sami'un, basyirun, mutakallimun, qadirun, muridun, alimun, dan segala macamnya. Fazuhuru hazal alami, maka utawi tampaknya alam ini. Fazuhuru hazal alami, dan maka utawi tampaknya alam ini. Iku ya dulu menunjukkan opo hazal alam. Ala wujudil qadiri, atas adanya zat yang maha mampu. Ala wujudil qadiri, atas adanya zat yang maha mampu. Allazi azhara, yang dapat menampakkan. Opo Allah, siapa allazi? Allazi azhara, yang menampakkan. Sopo allazi hu, pada alam. Bikudrati, dengan kekuasaannya si allazi. Bikudrati, dengan kekuasaannya allazi. Tidak mungkin alam ini tiba-tiba kebentuk tanpa adanya yang membentuk. Tidak mungkin al-kaun ini alam, yang disebut dengan al-kaun ini alam. Tidak mungkin kaun ini terbentuk kalau tidak ada mukawwin yang membentuk. Ini ya. Jadi keberadaan alam ini menunjukkan adanya yang membentuk. Yang membentuk ini pasti yang mampu membentuk. Gitu ya. Ini kopi ini ada. Ini mesti ada yang membuat kopi. Gitu. Tidak mungkin kopi tiba-tiba terbuat gitu ya, tanpa ada yang membuat. Yang membuat kopi mesti orang yang ngerti kopi gitu. Itu orang yang mampu membuat kopi. Nah, itu menunjukkan bahwa kopi ini ada yang mampu membuat kopi gitu. Nah, alam ini ada, mesti ada yang membuat alam, dan itu mampu untuk membuat alam ini gitu. Nah, wal qadiru, dan utawi zat yang maha mampu.
itu ya dulu menunjukkan siapa Al-Qadir, ala qiyamil qudrati, atas menegakkan kemampuan, ala qiyamil qudrati, atas menegakkan kemampuan, bihi dengan alam gitu ya. Wal qudratu, dan utawi kemampuan, ikuta dulu menunjukkan apa al-qudrah, ala wujudi zati, atas adanya zat, ala wujudi zati, atas adanya zat, fitil kata jaliyati, di dalam penampakan tersebut. Kemarin sudah dibahas tuh. Kuntu kanzan mahfian. Aku itu adalah, dulu itu aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenal, gitu ya. Maka kemudian aku menciptakan makhluk agar aku dikenal. Nah, ketika Allah menciptakan makhluk ini, itulah disebut dengan tajalinya Allah, menampakkannya Allah, biar Allah kemudian dikenal. Nah, alam ini adalah tajalinya Allah. Jadi kemampuan ini semua, terbentuknya alam ini, itu menunjukkan tajalinya Allah, apa penampakannya Allah. Berupa apa? Ya Al-Qadir tadi itu, berupa Al-Qadir, berupa zat yang maha mampu. Izi sifatu, karena utawi sifat, izi sifatu, karena utawi sifat, ikulatu fariku, tidak terpisah opo sifat. Izi sifatu, karena utawi sifat, ikulatu fariku, tidak terpisah opo sifat, al mausufa, pada yang disifati. Famah zoharat, maka sewaktu-waktu tampak. Famah zoharat, maka sewaktu-waktu tampak opo asifatu, apa sifat. Famah zoharat, maka sewaktu-waktu tampak asifatu, apa sifat. Zoharat, maka tampaklah. Zoharat, maka tampaklah azatu, apa zat. Apa zat? Jadi esensinya tampak gitu loh. Ketika seorang ini sifatnya marah-marahnya keluar gitu, maka zatnya keluar, ini tampak nih zatnya. Kalau bahasa kita aslinya, esensinya keluar gitu loh. Esensinya keluar. Jadi sifatnya, setiap kali sifat itu keluar, maka muncullah, tampaklah juga esensinya. Jadi orang tuh bisa kelihatan dari apa yang tampak dari dia gitu loh. Esensinya juga akan tampak gitu. Jadi misalnya, ya orang itu kan punya uang sama nggak punya uang, itu kan jangankan apa, jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya aja udah beda gitu. Jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya juga beda. Ini kan tajali tuh, nampak kan sifatnya itu, jalannya lesu, mukanya murung, gitu kan. Nah berarti tampaklah zatnya tuh, esensinya nampak dia gitu. Sewaktu-waktu sifat itu tampak, maka zatnya juga tampak. Waman mazoharat, dan sewaktu-waktu tampak azatu, apa zat, zoharat, maka tampaklah asifatu, apa sifat. Begitupun juga ketika esensinya dia keluar, sifat aslinya itu keluar, apa zatnya aslinya itu, dia zatnya itu keluar, ya sifatnya aslinya juga keluar. Sama aja seperti itu. Maka misalnya nih gitu, kalau pengen tahu zatnya aslinya, zat itu seperti apa, itu salah satunya adalah bepergianlah dengan dia gitu. Imam Ghazali mengatakan summiya safarus safaro. Kenapa kok bepergian itu disebut dengan safar? Jadi summiya dinamakan as-safaru, apa bepergian, safar, karena bepergian itu di annahu yusfiru akhlaqahu. Karena bepergian itu dapat menampakkan sifat-sifat aslinya. Ini ya. Kalau cuma jalan sebentar gitu, dia masih ada tuh gengsinya, masih ada tutupinnya kalau di rumah. Tapi kalau aja ziarah 3 hari misalnya gitu, tuh aslinya keluar itu, gitu. Keluar gitu. Jadi kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu pengen tahu aslinya seseorang, maka pergilah jauh sama dia. Orang kalau sudah berulang-ulang kali jalan sama dia, jauh berulang-ulang kali, itu artinya ini orang sudah cocok. Jadi kalau orang udah bolak-balik gitu, bolak-balik jalan berdua bersama-sama gitu, bolak-balik sama dia, jalan aja jauh-jauh sama dia, cocok udah tuh orang. Sudah cocok. Meskipun ada sifat yang nggak disenengin, tapi dia cocok, sudah maklum gitu ya. Wah, di jalannya kalau jalan makanya banyak banget ya. Tapi kita maklumin, kita tetap aja enjoy gitu. Gitu ya. Ya, kayak Imran mau Hudri lah. Wahaza dan utawi inilah iku makna kauliman, makna ucapannya orang.
iku makna kauliman, makna ucapannya orang. Qala yang berkata siapa siman. Az-zatu utawi zat esensi, iku ainus sifati, kenyataannya sifat. Iku ainus sifati, kenyataannya sifat. Ai maksudnya mutalazimatu, hal-hal yang pasti gitu ya. Mutalazimatu, hal-hal yang pasti, fi zuhuri, di dalam yang nyata, wa tajalli, dan yang tampak. Fi zuhuri, di dalam yang nyata, wa tajalli, dan yang nyata. Jadi az-zatu ainus sifat. Wa fil hikami, dan di dalam kitab Al-Hikam, wa fil hikami, dan di dalam kitab Al-Hikam, dikatakan dalam kitab Al-Hikam, dalla, menunjukkan siapa Allah, biwujudi asarihi, dengan wujud jejak-jejaknya Allah. Biwujudi asarihi, dengan wujud jejak-jejaknya Allah. Ala wujudi asma'ihi, atas wujud nama-namanya Allah. Jadi kalau Allah itu Rohimun, zat yang maha pengasih misalnya, itu pasti ada tuh jejak maha kekasihnya Allah tuh kayak apa. Mesti ada itu. Gitu ya. Ada pelacur, kemudian dia nolongin anjing yang kehausan, surga dia. Itu namanya wujudi asarihi, gitu ya. Dan banyak hal yang lain. Jadi Allah menunjukkan dengan wujud jejaknya Allah atas wujud asmanya Allah. Jadi tidak mungkin asmanya Allah 99 itu tidak ada wujud asarnya, tidak mungkin itu. Pasti semuanya itu ada wujud asarnya. Wa biwujudi asma'ihi, wa biwujudi asma'i, dan dengan wujud nama-namanya Allah. Wa biwujudi asma'i, dan dengan wujud nama-namanya Allah. Ala subuti awsofihi, atas tetapnya sifat-sifatnya Allah. Ala subuti awsofi, atas tetapnya sifat-sifatnya Allah. Wa bisubuti awsofi, dan dengan tetapnya sifat-sifatnya Allah. Wa bisubuti awsofi, dan dengan tetapnya sifat-sifatnya Allah. Ala wujudi zati, atas wujud zatnya Allah. Itu berangkai itu. Fasaliku, maka utawi orang yang menempuh. Fasaliku, maka utawi salik. Fasaliku, maka utawi salik, orang yang menempuh jalan ruhani. Iku yuksafu, disingkap. Iku yuksafu, disingkap. Yuksafu, iku yuksafu, disingkap lahu pada si salik. Lahu pada salik awalan pertamanya. An wujudi asma'ihi, dari wujud asma'nya Allah. An wujudi asma'ihi, dari wujud asma'nya Allah. Summa yataraqqa, kemudian naik siapa si salik. Summa yataraqqa, kemudian naik siapa si salik. Ila suhudi sifatihi, kepada penyaksian sifatnya Allah. Ila suhudi sifatihi, kepada penyaksian sifatnya Allah. Fasamma, maka di sana. Fasamma, maka di sana. Yuksafu, disingkap. Yuksafu, disingkap lahu pada si salik. Lahu pada si salik. Lahu pada salik an kamali zatihi, dari kesempurnaan zatnya Allah. An kamali zatihi, dari kesempurnaan zatnya Allah. Wal majzubu, dan utawi orang yang jazab. Wal majzubu, dan utawi orang yang jazab. Orang yang jazab itu bil aksi, kebalikannya. Bil aksi, kebalikannya. Ila akhirihi, sampai akhirnya. Orang umumnya orang itu ditampakin dulu wujud namanya Allah. Setelah wujud namanya Allah itu tampak, naik dia menjadi menyaksikan sifatnya Allah. Jadi kita nih misalnya zikir Allah ya. Kita zikir Allah nih. Itu masih zikir asma itu kan. Masih zikir nama, wujudnya asma. Nanti dinaikin sama Allah kepada sifatnya, menyaksikan sifatnya Allah. Jadi bukan cuma ismullahnya, tapi sifatullahnya gitu. Misalnya kita apa? Ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim gitu. Zat yang maha pengasih, zat maha pengasih. Kita wiridnya itu misalnya. Itu namanya zikir wujud asmanya Allah. Nanti kita akan menyaksikan wujud sifatnya Allah yang maha pengasih. Gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, di sini dari kesempurnaan zatnya Allah. Kita wirid misalnya ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, misalnya gitu. Terus kemudian kita disingkap. Oh ternyata zikir ini, kita dengan zikir ini kemudian kita disingkap gitu loh. Sifat zatnya Allah itu. Sifat menyaksikan sifatnya Allah yang maha memberikan rizki. Maka kemudian tersingkap. Kalau sudah tersingkap seperti itu, maka kemudian yang terjadi adalah keyakinan kita. Oh iya ya. Gitu. Nah orang jazab dibalik dia.
disingkap dulu sama Allah, baru kemudian baru kemudian kepada asmanya, wujud namanya. Mundur dia gitu loh. Makanya kemudian agak sedikit error nih orang jazab ini gitu. Kenapa? Karena tadi Kaget. dia kaget gitu. Jadi agak ngeheng dia. Karena langsung tuh kalau istilah apa kita nginstal itu, install di handphone, di Play Google, itu 10 aplikasi langsung kita install sekaligus gitu. Itu kan rada-rada berat ya, ngeheng. Rame belum Kuat. Ila akhirihi. Fal fa'il, maka utai fa'il yang pelaku, al hakikiyu yang hakiki. Siapa itu fa'il yang hakiki? Iku huwa utawi fa'il hakiki, iku Allahu Allah. Wa naibu dan pengganti anhu dari Allah. Wa naibu dan pengganti anhu dari Allah, iku khalifatuhu, khalifahnya Allah. Siapa khalifahnya? Wa huwa dan hali utawi naib. Wa huwa dan hali utawi naib, iku al insanu manusia, al kamilu yang sempurna. Qala Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku iku jailun, zat yang menjadikan fil ardi di dalam bumi khalifatan wa huwa dan hale utawi naib wa huwa dan utawi naib wa huwa dan hale utawi naib itu Adam, Nabi Adam, wa zuriyatuhu dan keturunan-keturunannya Adam, tapi al-kumalu yang sempurna. Wal mubtada'u dan utawi mubtada yang didahulukan qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatu, qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatu, iku huwa utawi mubtada, iku Allah Ta'ala. Wal khobaru dan utawi khobar. Apa yang disebut dengan khobar, kabar? Iku huwa utawi khobar, iku allazi tajalla yang menampakkan sopo allazi bihi dengan khobar, minal asari dari bekas jejak, minal asari dari jejak. Li'annahu karena bahwasanya khobar, iku yukhbiru memberi kabar opo khobar, iku yukhbiru memberi kabar opo al khobar, anizati dari zat, wa kamalatiha dan kesempurnaannya zat, wa ismu kana dan utawi isimnya kana, iku wa utawi isim kana, iku Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala. Li'annahu karena bahwasanya Allah Ta'ala iku fa'ilul kauni, pelakunya alam, iku fa'ilul kauni, pelakunya alam, allazi huwa yang utawi fa'ilul kaun, iku masdarun menjadi sumber lahu pada kaun, iku masdarun menjadi sumber lahu pada kaun. Wa huwa dan hal utawi fa'ilul kaun aidon juga, iku wa huwa dan hal utawi Allah gitu ya. Wa huwa dan hal utawi Allah aidon juga, iku khobaru inna, khobarnya inna. Li'annahu karena bahwasanya khobaru inna bihi dengan li'annahu karena bahwasanya Allah bihi dengan khobar inna, li'annahu karena bahwasanya Allah bihi dengan khobar inna, ta'akadat menjadi kuat, an-nisabu apa hubungan, wa azama dan menjadi kokoh, wa azama dan mengokohkan siapa Allah, wa azama dan mengokohkan siapa Allah alaiha atas nisab, wa azama dan mengokohkan siapa Allah alaiha atas nisab, wa tabi'u dan yang mengikuti, lil marfu'i pada yang dinaikkan, lil marfu'i pada yang dinaikkan, iku huwa utawi tabi, iku al waliyu seorang wali, al kamilu yang sempurna. Li'annahu karena bahwasanya wali, iku tabi'un orang yang mengikuti, lillahi kepada Allah, wali rasuli dan kepada rasulnya Allah. Allazaini yang keduanya Allah dan Rasul, allazaini yang keduanya Allah dan Rasul, huma yang keduanya allazaini, aslu kulli rif'atin, asal semua kenaikan, aslu kulli rif'atin, asal semua kenaikan, wa sarafin dan kemuliaan, wa izin dan ya kemuliaan, wa izin dan wa billahit taufik. Babul fa'il, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'ana ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhum inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair. Wa la taj'al waliyya min ahli syarr wa min ahli al-jahl bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli